Merdeka Belajar, 99, Maju Edukasi Rakyat Demi Keunggulan Akademis, Belajar Efektif Lebih Asyik, Jaya 99%. Soal tes askep jiwa dengan topik, harga diri rendah dan isolasi diri. Soal tes harga diri rendah. Kasus 1. Seorang pasien bernama Budi, berusia 35 tahun, datang ke klinik kesehatan mental dengan keluhan merasa rendah diri, sering merasa tidak berarti, dan merasa bahwa hidupnya tidak memiliki makna. Budi juga menghindari interaksi sosial, bahkan dengan keluarganya sendiri, dan cenderung mengisolasi diri. Apa pertanyaan yang paling tepat untuk diajukan kepada Budi dalam rangka mengevaluasi masalah gangguan harga diri rendah? A. Apa yang membuat Anda merasa tidak berarti dalam hidup Anda? B. Apakah Anda pernah mencoba berbicara dengan teman atau keluarga tentang perasaan Anda? C. Bagaimana Anda biasanya merayakan kesuksesan kecil dalam hidup Anda? D. Apakah Anda merasa bahwa perasaan ini memengaruhi pekerjaan atau hubungan Anda? E. Berapa lama Anda sudah merasa seperti ini? Jawabnya adalah apa? Penjelasan. Pertanyaan A adalah pertanyaan yang paling relevan dalam pengkajian masalah gangguan harga diri rendah. Pertanyaan tersebut membuka kesempatan bagi pasien untuk mengungkapkan perasaan dan pemikiran mereka yang mungkin menjadi akar permasalahan harga diri rendah. Pertanyaan B juga penting, tetapi lebih berkaitan dengan upaya sosialisasi pasien daripada dengan pemahaman mendalam tentang masalah harga diri rendah. Pertanyaan C lebih bersifat umum dan tidak langsung mengungkap masalah harga diri rendah. Pertanyaan D juga relevan, tetapi lebih berkaitan dengan dampak masalah harga diri rendah terhadap kehidupan sehari-hari. Pertanyaan E dapat memberikan informasi tambahan tentang durasi masalah, tetapi pertanyaan A lebih spesifik dalam menggali perasaan dan pemikiran yang mendasarinya. Kasus 2. Seorang pasien bernama Maya, berusia 28 tahun, datang ke unit kejiwaan dengan riwayat gangguan depresi mayor. Maya merasa sangat rendah diri, tidak berdaya, dan cenderung mengisolasi diri. Selama beberapa minggu terakhir, dia tidak merasa mampu melakukan aktivitas sehari-hari seperti mandi dan merawat diri. Maya juga menghindari pertemuan sosial dan berbicara dengan keluarga atau teman-temannya. Apa pertanyaan yang paling tepat untuk diajukan kepada Maya dalam rangka mengevaluasi masalah harga diri rendahnya? A. Apa yang membuat Anda merasa rendah diri saat ini? B. Apakah Anda memiliki teman dekat atau anggota keluarga yang Anda percayai dan dapat berbicara tentang perasaan Anda? C. Bagaimana Anda merawat diri dan menjaga kebersihan selama beberapa minggu terakhir? D. Apa aktivitas yang biasanya Anda nikmati, tetapi telah Anda hentikan akhir-akhir ini? E. Apakah Anda pernah merasa seperti ini sebelumnya? Dan jika ya, apa yang membantu Anda merasa lebih baik? Jawabnya adalah Charlie. Penjelasan. Dalam pengkajian masalah harga diri rendah pada pasien dengan masalah kejiwaan, penting untuk memahami sejauh mana masalah ini memengaruhi aktivitas sehari-hari dan perawatan diri pasien. Pertanyaan C membantu mengidentifikasi dampak masalah harga diri rendah pada perilaku perawatan diri Maya. Meskipun pertanyaan lain juga penting, pertanyaan C sangat relevan dalam konteks ini untuk menilai tingkat fungsi dan perawatan diri pasien. Kasus 3. Seorang pasien berusia 28 tahun dengan diagnosis gangguan depresi mayor telah dirawat di rumah sakit jiwa selama beberapa minggu. Selama masa perawatan, pasien sering menghindari interaksi dengan sesama pasien dan staf kesehatan. Dia sering menghabiskan waktu sendirian di kamarnya dan menolak untuk mengikuti terapi kelompok atau kegiatan sosial lainnya. Berdasarkan kondisi pasien di atas, manakah diagnosa keperawatan yang paling sesuai untuk masalah isolasi sosial pasien ini? A. Gangguan interaksi sosial berhubungan dengan gangguan depresi mayor. B. Gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan gangguan depresi mayor. C. Ketidakseimbangan aktivitas sosial berhubungan dengan gangguan depresi mayor.
D. Gangguan penolakan terhadap terapi kelompok berhubungan dengan gangguan depresi mayor. E. Gangguan kepercayaan diri berhubungan dengan gangguan depresi mayor. Jawabnya adalah apa? Penjelasan. Diagnosa keperawatan yang paling sesuai untuk masalah isolasi sosial pasien ini adalah gangguan interaksi sosial berhubungan dengan gangguan depresi mayor. Pasien mengalami isolasi sosial yang signifikan dan menghindari interaksi sosial dengan sesama pasien dan staf kesehatan. Hubungan antara isolasi sosial dan gangguan depresi mayor harus diidentifikasi dalam diagnosa keperawatan untuk membantu pasien mengatasi masalah ini. Kasus 4. Maya, seorang pasien dengan gangguan depresi mayor yang merasa harga dirinya rendah, telah menjalani beberapa sesi terapi kognitif perilaku. Selama sesi-sesi ini, perawat dan terapisnya telah berusaha membangun harga diri Maya dan meningkatkan pemahaman positif tentang dirinya sendiri. Hasilnya, Maya mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan dalam pandangan dirinya sendiri. Tindakan apa yang paling sesuai sebagai bagian dari perencanaan perawatan lanjutan untuk masalah harga diri rendah tersebut? A. Memberikan Maya buku harian untuk mencatat perasaan dan pikirannya. B. Melibatkan Maya dalam kelompok dukungan sosial dengan pasien lain yang mengalami masalah serupa. C. Meresepkan obat antidepresan untuk membantu mengatasi masalah harga diri rendahnya. D. Mengisolasi Maya dari lingkungan sosialnya untuk mencegah stres tambahan. E. Menyarankan terapi individual tambahan tanpa intervensi lainnya. Jawabnya adalah bravo. Penjelasan. Melibatkan Maya dalam kelompok dukungan sosial dengan pasien lain yang mengalami masalah serupa adalah salah satu langkah yang efektif dalam perencanaan perawatan. Ini dapat membantu Maya merasa lebih diterima dan mendapatkan dukungan dari individu lain yang mengalami masalah yang serupa, yang dapat memperkuat perasaan harga diri dan perbaikan psikologisnya. Pilihan A, C, D, dan E mungkin juga relevan dalam beberapa konteks. Tetapi dalam konteks ini, opsi B adalah yang paling sesuai untuk membantu Maya dalam pemulihan harga dirinya. Kasus 5. Eka, seorang pasien dengan skizofrenia, mengalami harga diri rendah yang seringkali memengaruhi kualitas hidupnya. Tujuan perawatan yang paling sesuai untuk kasus tersebut adalah A. Eka akan mampu mengidentifikasi setidaknya 3 aspek positif tentang dirinya sendiri dalam waktu 2 minggu. B. Eka akan berhenti mengalami gejala skizofrenia dalam waktu 3 bulan. C. Eka akan merasa lebih baik secara keseluruhan dalam waktu sebulan. D. Eka akan menerima dirinya sepenuhnya dalam waktu 6 bulan. E. Eka akan mengambil obat-obatan sesuai resep untuk mengatasi gejala skizofrenia. Jawabnya adalah apa? Penjelasan. Dalam perumusan tujuan perawatan untuk harga diri rendah pada pasien dengan masalah kejiwaan, penting untuk merumuskan tujuan yang spesifik, terukur, dan realistis. Opsi A adalah tujuan yang spesifik dan terukur karena mencantumkan 3 aspek positif yang harus diidentifikasi oleh pasien, Eka, tentang dirinya sendiri dalam waktu 2 minggu. Tujuan ini juga realistis dan dapat diukur kemajuannya. Pilihan B, C, D, dan E mungkin relevan tetapi tidak sesuai dengan perumusan tujuan yang tepat untuk masalah harga diri rendah pada pasien dengan masalah kejiwaan. Kasus 6. Dian adalah seorang pasien dengan gangguan bipolar yang saat ini mengalami fase depresi. Harga dirinya rendah, dan Anda sebagai perawat ingin memberikan dukungan emosional yang sesuai. Tindakan suportif yang paling tepat dalam perencanaan keperawatan Dian adalah A. Memberikan instruksi ketat untuk mengatasi perasaan negatif. B. Mengabaikan tanda-tanda harga diri rendah untuk menghindari konfrontasi. C. Mendengarkan aktif, memberikan dorongan, dan menghargai perasaan Dian. D. Menghindari interaksi dengan Dian untuk menghindari memperburuk kondisi psikologisnya. E. Memberikan tugas-tugas yang berat untuk mengalihkan perhatian dari perasaan negatif. Jawabnya adalah Charlie. Penjelasan.
Dalam kasus pasien dengan masalah harga diri rendah seperti Dian, tindakan suportif yang paling tepat adalah mendengarkan aktif, memberikan dorongan, dan menghargai perasaannya. Ini membantu pasien merasa didengar dan diberdayakan, yang dapat meningkatkan harga diri mereka. Pilihan A, B, D, dan E tidak sesuai dengan pendekatan yang suportif dan empatik terhadap pasien dengan masalah harga diri rendah. Kasus 7. Sebuah rumah sakit jiwa memiliki kelompok terapi aktivitas kelompok yang dibuat khusus untuk pasien dengan masalah harga diri rendah. Salah satu pasien, Sarah, mengalami perasaan rendah diri yang signifikan. Tindakan terapi aktivitas kelompok yang paling sesuai untuk membantu Sarah adalah A. Memberikan instruksi kepada Sarah untuk meresapi perasaan negatifnya sendiri. B. Mengisolasi Sarah dari kelompok karena masalah harga dirinya rendah. C. Mengorganisir sesi terapi aktivitas kelompok dengan topik pengembangan harga diri. D. Meminta Sarah untuk menceritakan pengalamannya secara individu kepada Anda. E. Memberikan obat penenang kepada Sarah untuk mengatasi perasaannya. Jawabnya adalah Charlie. Penjelasan. Dalam perencanaan keperawatan khusus untuk pasien seperti Sarah yang mengalami masalah harga diri rendah, tindakan terapi aktivitas kelompok dengan topik pengembangan harga diri adalah pilihan yang paling tepat. Hal ini memungkinkan pasien untuk berinteraksi dengan sesama pasien yang mungkin memiliki pengalaman serupa dan memberikan kesempatan untuk berbagi, mendukung, dan memotivasi satu sama lain. Pilihan A, B, D, dan E tidak sesuai dengan pendekatan terapi aktivitas kelompok yang konstruktif untuk masalah harga diri rendah. Kasus 8. Andi, seorang perawat di unit psikiatri rumah sakit, bertanggung jawab untuk memberikan konseling kepada Maria, yang menderita skizofrenia. Maria sering merasa rendah diri dan tidak berharga. Tindakan konseling yang paling sesuai untuk membantu Maria meningkatkan harga dirinya adalah A. Mengkritik Maria atas perasaan rendah dirinya. B. Menyuruh Maria untuk mengatasi masalahnya sendiri. C. Mendukung Maria dalam mengidentifikasi dan mengubah pikiran negatifnya. D. Memberikan Maria obat penenang untuk membantu mengatasi perasaannya. E. Mengisolasi Maria dari interaksi sosial karena kondisinya. Jawabnya adalah Charlie. Penjelasan. Dalam implementasi tindakan konseling untuk pasien seperti Maria yang mengalami masalah harga diri rendah, pendekatan yang paling sesuai adalah mendukungnya dalam mengidentifikasi dan mengubah pikiran negatifnya. Konseling adalah cara efektif untuk membantu pasien mengatasi perasaan rendah diri dan membangun harga diri yang lebih positif. Pilihan A, B, D, dan E tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konseling yang efektif. Mengkritik pasien, memberikan obat penenang, atau mengisolasi pasien tidak akan membantu memperbaiki masalah harga diri rendahnya. Kasus 9. Sri adalah seorang pasien dengan gangguan depresi berat yang telah mempengaruhi harga dirinya secara signifikan. Anda sebagai perawat merencanakan tindakan perawatan untuk membantu Sri meningkatkan harga dirinya. Salah satu kriteria hasil yang paling tepat untuk mengevaluasi efektivitas tindakan perawatan adalah A. Sri akan merasa lebih bahagia dalam waktu sebulan. B. Sri akan kembali ke pekerjaannya dalam waktu 2 minggu. C. Sri akan mampu menjalani terapi kognitif tingkah laku, CBT, dalam waktu sebulan. D. Sri akan mampu menyusun daftar kesuksesan pribadi dan prestasinya dalam waktu 2 minggu. E. Sri akan menerima dirinya sepenuhnya dalam waktu 3 bulan. Jawabnya adalah Delta. Penjelasan. Kriteria hasil yang paling sesuai untuk masalah harga diri rendah pada pasien dengan masalah kejiwaan adalah yang dapat diukur dengan jelas dan terkait dengan perbaikan harga diri. Opsi D, yaitu Sri akan mampu menyusun daftar kesuksesan pribadi dan prestasinya dalam waktu 2 minggu, merupakan kriteria hasil yang dapat diukur dan relevan. Hal ini memungkinkan evaluasi konkret terhadap kemampuan Sri untuk mengidentifikasi dan menghargai aspek positif dalam hidupnya,
yang merupakan langkah pertama dalam memperbaiki harga dirinya. Pilihan A, B, C, dan E mungkin juga penting, tetapi tidak sesuai dengan perumusan kriteria hasil yang tepat untuk masalah harga diri rendah. Kasus 10. Setelah beberapa sesi konseling dengan seorang pasien bernama Rini, yang menderita depresi berat dan harga diri rendah, perawat mengevaluasi perkembangan Rini. Hasil evaluasi yang paling relevan untuk mengukur efektivitas konseling dalam meningkatkan harga diri Rini adalah A. Penurunan tingkat depresi Rini. B. Frekuensi sesi konseling yang dilakukan. C. Peningkatan berat badan Rini. D. Kualitas hubungan interpersonal Rini. E. Kemampuan Rini dalam mengatasi masalah keuangan. Jawabnya adalah Alpha. Penjelasan. Dalam evaluasi keberhasilan konseling untuk pasien dengan masalah harga diri rendah dan depresi, penurunan tingkat depresi pasien adalah indikator yang relevan. Salah satu tujuan konseling adalah membantu pasien mengatasi masalah emosional mereka, termasuk depresi. Mengukur penurunan tingkat depresi adalah cara yang efektif untuk mengevaluasi efektivitas tindakan konseling. Pilihan B, C, D, dan E mungkin juga relevan dalam beberapa konteks. Tetapi penurunan tingkat depresi adalah fokus utama dalam evaluasi masalah harga diri rendah dan depresi. Kasus 11. Setelah beberapa minggu menjalani terapi relaksasi yang diarahkan oleh seorang perawat, seorang pasien dengan masalah harga diri rendah mengalami perubahan positif dalam perilaku dan kesejahteraannya. Perawat ingin mengevaluasi efektivitas terapi relaksasi ini. Indikator evaluasi yang paling relevan untuk mengukur perubahan positif ini adalah A. Peningkatan berat badan pasien. B. Penurunan kecemasan pasien. C. Frekuensi kunjungan pasien ke dokter. D. Peningkatan kemampuan pasien dalam menyelesaikan teka-teki. E. Perubahan warna kulit pasien. Jawabnya adalah Bravo. Penjelasan. Dalam evaluasi efektivitas terapi relaksasi pada pasien dengan masalah harga diri rendah, penurunan tingkat kecemasan pasien adalah indikator yang relevan. Terapi relaksasi sering digunakan untuk membantu pasien mengatasi kecemasan dan meningkatkan kesejahteraan mental. Oleh karena itu, mengukur penurunan kecemasan adalah cara yang efektif untuk mengevaluasi efektivitas tindakan relaksasi. Pilihan A, C, D, dan E mungkin juga relevan dalam beberapa konteks. Tetapi penurunan kecemasan adalah fokus utama dalam evaluasi masalah harga diri rendah dan terapi relaksasi. Soal tes isolasi sosial. Kasus 12. Seorang pasien berusia 45 tahun dengan diagnosis gangguan depresi mayor telah dirawat di rumah sakit jiwa selama beberapa minggu. Selama periode ini, pasien cenderung menghindari interaksi sosial dengan staf dan pasien lainnya. Pasien sering menghabiskan waktu sendirian di kamarnya, menolak untuk mengikuti kegiatan kelompok, dan enggan berbicara dengan siapapun. Pengkajian yang paling sesuai untuk mengevaluasi isolasi sosial pasien adalah A. Mewawancarai staf yang merawat pasien untuk mendapatkan pandangan mereka tentang perilaku pasien. B. Memeriksa catatan medis pasien untuk mencari tanda-tanda gangguan depresi. C. Mengobservasi pasien secara diam-diam untuk menilai perilaku sosialnya. D. Menanyakan langsung kepada pasien mengapa dia menghindari interaksi sosial. E. Memberikan pasien kuesioner tentang tingkat kepuasan sosialnya. Jawabnya adalah Delta. Jelasan. Tindakan pengkajian yang paling sesuai dalam kasus ini adalah dengan menanyakan langsung kepada pasien tentang perilaku sosialnya. Ini dapat memberikan wawasan langsung tentang alasan di balik isolasi sosial yang dialami pasien. Meskipun tindakan lain seperti mewawancarai staf atau memeriksa catatan medis dapat memberikan informasi tambahan, menggali informasi langsung dari pasien adalah langkah pertama yang penting dalam mengevaluasi isolasi sosial. Observasi pasien, pilihan C, juga penting, tetapi dialog langsung dengan pasien lebih informatif.
Pilihan E. Memberikan kuesioner. Mungkin juga relevan tetapi tidak seefektif berbicara langsung dengan pasien untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasinya. Kasus 13. Seorang pasien berusia 25 tahun. Selama masa perawatan, pasien cenderung menghindari interaksi dengan pasien lain, menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam kamarnya, dan menolak berpartisipasi dalam terapi kelompok atau kegiatan sosial lainnya. Pasien juga mengalami penurunan nafsu makan, gangguan tidur, dan merasa terasing dari orang-orang di sekitarnya. Apa diagnosa keperawatan yang paling sesuai untuk masalah isolasi sosial pada pasien ini? A. Risiko gangguan nutrisi berhubungan dengan penurunan nafsu makan. B. Gangguan pola tidur berhubungan dengan gangguan tidur. C. Isolasi sosial berhubungan dengan penolakan interaksi sosial. D. Gangguan identitas diri berhubungan dengan perasaan terasing. E. Resiko bunuh diri berhubungan dengan depresi berat. Jawabnya adalah Charlie. Penjelasan. Diagnosa keperawatan yang paling sesuai untuk masalah isolasi sosial pada pasien ini adalah isolasi sosial berhubungan dengan penolakan interaksi sosial. Diagnosa ini mencerminkan masalah utama pasien, yaitu penolakan untuk berinteraksi dengan orang lain dan menghindari kegiatan sosial. Pilihan A. Risiko gangguan nutrisi. Pilihan B. Gangguan pola tidur. Dan pilihan D. Gangguan identitas diri. Mungkin merupakan masalah tambahan yang perlu dievaluasi dan dikelola dalam perawatan pasien ini. Tetapi mereka bukanlah diagnosa utama yang berkaitan dengan isolasi sosial. Pilihan E. Resiko bunuh diri. Mungkin relevan jika pasien menunjukkan tanda-tanda bahaya bunuh diri, tetapi tidak berkaitan langsung dengan isolasi sosial. Kasus 14. Seorang pasien berusia 28 tahun menunjukkan gejala seperti perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat dalam aktivitas yang dulu dinikmati, perubahan berat badan, dan kesulitan tidur. Pasien juga enggan berbicara dengan staf atau berinteraksi dengan pasien lainnya. Dia sering menutup diri di dalam kamar dan menolak kunjungan keluarganya. Tindakan perawatan yang paling sesuai untuk membantu pasien mengatasi isolasi sosialnya adalah A. Memberikan pasien obat penenang untuk mengurangi kecemasan sosialnya. B. Mendorong pasien untuk berpartisipasi dalam kelompok dukungan yang dipandu oleh terapis. C. Memutuskan kontak dengan keluarga pasien untuk menghindari stres tambahan. D. Membiarkan pasien menjalani isolasi sosialnya jika itu adalah pilihan yang dia inginkan. E. Memberikan pasien waktu untuk beradaptasi dengan situasi rumah sakit dan tidak melakukan tindakan apapun. Jawabnya adalah Bravo. Penjelasan. Dalam kasus ini, tindakan perawatan yang paling sesuai adalah mendorong pasien untuk berpartisipasi dalam kelompok dukungan yang dipandu oleh terapis. Pasien dengan depresi mayor sering mengalami isolasi sosial, dan terlibat dalam kelompok dukungan dapat membantu mereka merasa lebih terhubung dengan orang lain, mengurangi isolasi sosial, dan memberikan dukungan emosional. Pilihan A. Memberikan obat penenang. Tidak efektif dalam mengatasi isolasi sosial, karena masalah pasien lebih kompleks daripada sekadar kecemasan sosial. Pilihan C. Memutuskan kontak dengan keluarga. Tindakan yang tidak etis dan dapat memperburuk kondisi pasien. Pilihan D. Membiarkan pasien menjalani isolasi sosial. Tidak membantu pasien mengatasi masalahnya. Pilihan E. Memberikan waktu. Juga tidak efektif karena pasien membutuhkan dukungan sosial aktif. Kasus 15. Seorang pasien berusia 45 tahun. Selama masa perawatan, pasien mengalami isolasi sosial yang signifikan, enggan berpartisipasi dalam aktivitas kelompok, dan masalah perawatan diri. Antara lain pakaian yang kusut dan kurang kebersihan diri. Tindakan perawatan khusus apa yang paling sesuai untuk membantu pasien dalam perawatan diri? A. Mengabaikan masalah perawatan diri sementara fokus pada penanganan masalah kejiwaan utama pasien. B. Mendorong pasien untuk mandi setiap hari dan mengganti pakaian bersih.
meskipun pasien merasa enggan. C. Merencanakan waktu dengan pasien untuk membicarakan masalah perawatan diri dan menciptakan rencana perawatan diri yang realistis. D. Memberikan pasien obat tidur untuk membantu tidur malam yang lebih baik dan meningkatkan perawatan diri. E. Melibatkan keluarga pasien dan perawatan diri pasien untuk memastikan perawatan yang tepat. Jawabnya adalah Charlie. Penjelasan. Dalam kasus ini, tindakan perawatan khusus yang paling sesuai adalah merencanakan waktu dengan pasien untuk membicarakan masalah perawatan diri dan menciptakan rencana perawatan diri yang realistis. Pasien dengan masalah isolasi sosial dan masalah kejiwaan mungkin menghadapi kesulitan dalam melakukan perawatan diri yang adekuat. Melibatkan pasien dalam merencanakan perawatan dirinya sendiri dapat membantu mereka merasa lebih terlibat dan memiliki kendali atas perawatan diri mereka. Pilihan A. Mengabaikan masalah perawatan diri tidak akan membantu pasien dalam pemulihan mereka. Pilihan B. Mendorong pasien untuk mandi setiap hari bisa menghadirkan tekanan tambahan pada pasien dan tidak selalu efektif. Pilihan D. Memberikan obat tidur mungkin tidak relevan dengan masalah perawatan diri. Pilihan E. Melibatkan keluarga bisa menjadi tambahan yang baik tapi tidak mengatasi masalah perawatan diri pasien secara langsung. Kasus 16. Seorang pasien berusia 45 tahun. Selama masa perawatan, pasien mengalami isolasi sosial yang signifikan, enggan berpartisipasi dalam aktivitas kelompok, dan kebersihan diri kurang. Tujuan keperawatan khusus apa yang paling sesuai untuk perawatan diri pasien ini? A. Pasien akan mandi setiap hari selama masa perawatan. B. Pasien akan mengganti pakaian bersih setiap hari selama masa perawatan. C. Pasien akan berpartisipasi dalam satu aktivitas kelompok per hari selama masa perawatan. D. Pasien akan merencanakan dan melaksanakan perawatan diri yang realistis dan terjadwal. E. Pasien akan tidur nyenyak setiap malam selama masa perawatan. Jawabnya adalah Delta. Penjelasan. Tujuan keperawatan khusus yang paling sesuai untuk pasien ini adalah bahwa pasien akan merencanakan dan melaksanakan perawatan diri yang realistis dan terjadwal. Tujuan ini mencakup aspek perawatan diri yang lebih luas dan melibatkan pasien dalam merencanakan tindakan perawatan mereka sendiri. Pilihan A dan B. Mandi setiap hari dan mengganti pakaian bersih mungkin terlalu spesifik dan tidak selalu realistis untuk pasien dengan masalah isolasi sosial. Pilihan C. Berpartisipasi dalam satu aktivitas kelompok per hari juga penting tetapi bukan fokus utama untuk perawatan diri. Pilihan E. Tidur nyenyak setiap malam adalah tujuan yang baik, tetapi tidak berkaitan langsung dengan perawatan diri dalam konteks ini. Kasus 17. Seorang pasien berusia 30 tahun. Selama masa perawatan, pasien cenderung mengisolasi diri dari pasien lain, enggan berbicara atau berinteraksi dengan orang lain. Pasien juga mengalami gangguan tidur dan mengabaikan perawatan diri seperti merawat kebersihan diri dan makan dengan baik. Tujuan keperawatan apa yang paling sesuai untuk mengatasi masalah isolasi sosial pada pasien ini? A. Pasien akan berpartisipasi dalam setiap sesi terapi kelompok selama masa perawatan. B. Pasien akan memiliki setidaknya satu interaksi sosial positif setiap hari selama masa perawatan. C. Pasien akan merencanakan dan melaksanakan jadwal tidur yang teratur selama masa perawatan. D. Pasien akan merencanakan dan melaksanakan perawatan diri sehari-hari yang melibatkan kebersihan diri dan makan yang baik. E. Pasien akan mengurangi penggunaan obat-obat antipsikotiknya selama masa perawatan. Jawabnya adalah Bravo. Penjelasan. Tujuan keperawatan yang paling sesuai dalam hal ini adalah bahwa pasien akan memiliki setidaknya satu interaksi sosial positif setiap hari selama masa perawatan. Ini bertujuan untuk mengurangi isolasi sosial pasien dan mendorongnya untuk terlibat dalam interaksi sosial yang lebih positif. Pilihan A. Berpartisipasi dalam terapi kelompok penting tetapi mungkin tidak realistis jika pasien masih merasa enggan berpartisipasi dalam sesi terapi kelompok.
Pilihan C. Merencanakan jadwal tidur yang teratur adalah tujuan yang baik untuk masalah tidur, tetapi tidak secara khusus berkaitan dengan isolasi sosial. Pilihan D. Merencanakan perawatan diri sehari-hari juga penting, tetapi fokus pada isolasi sosial adalah yang paling mendesak dalam kasus ini. Pilihan E. Mengurangi penggunaan obat antipsikotik adalah tindakan medis yang harus ditentukan oleh dokter dan bukan tujuan keperawatan. Kasus 18. Seorang pasien pertama kali masuk rumah sakit. Dia mengalami gejala depresi berat, termasuk kehilangan minat pada aktivitas sehari-hari, perubahan berat badan, dan pemikiran bunuh diri. Selama perawatan, pasien telah menerima terapi individu dan obat-obatan yang diresepkan oleh psikiater. Saat ini, pasien melaporkan perubahan yang signifikan dalam suasana hati, minat, dan energinya. Dia sudah mulai kembali melakukan aktivitas sehari-hari seperti mandi, berpakaian, dan merawat dirinya sendiri. Pasien juga tidak lagi memiliki pemikiran tentang bunuh diri. Bagaimana evaluasi keperawatan khusus perawatan diri yang paling sesuai untuk masalah isolasi sosial pada pasien ini? A. Pasien masih mengalami gejala depresi berat dan belum mencapai perbaikan dalam perawatan. B. Pasien sudah mencapai pemulihan penuh dan tidak memerlukan perawatan lanjutan. C. Pasien hanya perlu melanjutkan penggunaan obat-obatan sesuai resep. D. Perawatan harus dihentikan karena pasien sudah mampu merawat dirinya sendiri. E. Pasien perlu menghindari aktivitas sehari-hari untuk mengurangi stres. Jawabnya adalah bravo. Penjelasan. Pasien telah mencapai pemulihan penuh dengan melaporkan perubahan positif dalam suasana hati, minat, dan kemampuan untuk merawat dirinya sendiri. Selain itu, tidak ada lagi pemikiran bunuh diri. Oleh karena itu, evaluasi keperawatan yang paling sesuai adalah bahwa pasien sudah mencapai pemulihan penuh dan tidak memerlukan perawatan lanjutan. Kasus 19. Seorang pasien awalnya mengalami isolasi sosial yang signifikan, memiliki sedikit interaksi sosial dengan sesama pasien, dan sering mengalami halusinasi auditori. Saat ini, pasien telah berpartisipasi aktif dalam terapi aktivitas kelompok dan mulai berinteraksi lebih banyak dengan sesama pasien. Dia juga melaporkan bahwa halusinasi auditori yang dialaminya semakin berkurang. Bagaimana evaluasi terapi aktivitas kelompok yang paling sesuai untuk masalah isolasi sosial pada pasien ini? A. Pasien belum menunjukkan perubahan dalam isolasi sosialnya dan terapi kelompok harus dihentikan. B. Pasien belum menunjukkan perubahan dalam isolasi sosialnya, tetapi terapi kelompok harus diteruskan. C. Pasien telah mencapai pemulihan penuh dan tidak memerlukan terapi kelompok lagi. D. Pasien telah menunjukkan perubahan positif dalam isolasi sosial dan respons terhadap terapi kelompok. E. Terapi kelompok harus ditingkatkan dalam intensitas untuk memastikan pemulihan pasien. Jawabnya adalah delta. Penjelasan. Pasien telah menunjukkan perubahan positif dalam isolasi sosial dan berinteraksi lebih banyak dengan sesama pasien setelah 3 bulan terapi aktivitas kelompok. Halusinasi auditori yang dialaminya juga semakin berkurang. Oleh karena itu, evaluasi terapi aktivitas kelompok yang paling sesuai adalah bahwa pasien telah menunjukkan perubahan positif dalam isolasi sosial dan respons terhadap terapi kelompok, sehingga terapi tersebut dapat diteruskan. Demikian paparan ini, semoga bermanfaat. See you next time.